Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Mom Jona. Di video kali ini saya akan berbagi peluang bisnis toko kelontong di era digital. Bukan rahasia lagi ya teman-teman, mengembangkan usaha perlu melakukan sebuah inovasi demi bertahan agar bisa bersaing di era digital. Pesatnya perkembangan teknologi perlahan mengubah perilaku kita dalam menjalankan aktivitas jual beli dari yang sebelumnya offline menjadi online ya teman-teman. Hal ini membuat para pelaku usaha seperti toko kelontong didorong untuk masuk ke sebuah ekosistem digital yang mampu menjangkau pasar yang lebih besar, yang lebih luas, menggunakan teknologi digital ya teman-teman. Seiring perkembangannya zaman, konsumen lebih memilih kemudahan dalam berbelanja. Hanya dengan sentuhan jari, barang yang mereka inginkan datang menghampirinya. Maka kita sebagai pelaku usaha harus bisa mengimbanginya ya teman-teman. Dengan masuk ke dalam ekosistem digital memberikan kita kesempatan mendapatkan peluang meningkatkan pendapatan ya teman-teman, dengan menjual produk digital seperti voucher listrik, voucher game, terus pembayaran tagihan dan lainnya. Dan teman-teman bisa jual produk secara online dan dapat diakses pelanggan dimanapun berada. Teman-teman bisa berikan fasilitas pesan antar untuk pelanggan yang ingin belanja kebutuhan dari rumah secara online ya teman-teman. Benko tuh 37 ya Bu sekarang ya. Kilo 20. Walaupun melayani secara online agak sedikit ribet, tapi kita harus tetap melayani ya teman-teman. Karena kalau secara online kita harus menyiapkan barang yang mereka pesan, lalu kita kirim fotonya, terus baru dia kalau bilang oke sama pemesan, baru kita kemas lalu siap antar ya teman-teman. Beda dengan offline. Kalau offline mereka datang ke toko terus memilih barang-barang yang mereka butuhkan dan mereka ambil sendiri. Kita tinggal menghitung berapa total belanjaannya. Lebih ringan sih, kita nggak terlalu repot ya, tapi ya begitulah karena mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman. Jadi pembeli itu maunya praktis. Dan sekarang itu ya teman-teman, nggak dagang. banyak yang memakai mobile banking. Emang ya. biasanya Jadi kadang-kadang di situ kalau ke toko nggak bawa uang cash, emang nggak ada di tapi situ? dia bayarnya lewat transfer. Maka kita siap-siap punya nomor rekening ya teman-teman. Terus ada juga pelanggan saya ya teman-teman. Jadi sebelum belanja mereka udah transfer duluan sekian. Nah, terus mereka ambil belanjaan. Sisa dari uang belanja tadi mereka ambil cash karena udah transfer kita kan ya teman-teman. Nah, itu meringankan mereka. Karena apa? Kalau mereka mengambil uang di billing atau di kayak gitu kan ada uang, dia kena biaya admin ya teman-teman. Nah, kalau di saya tidak kena biaya admin. Nah, itu salah satu untuk menarik pelanggan ya teman-teman, supaya mereka nyaman, supaya mereka tuh dimudahkan ya teman-teman. Nah, terus ada juga belanja pakai uang cash. Nah, dia punya uang di ATM, sementara mereka mau ngambil ke ATM jauh, jadi bisa mereka transfer ke saya. Terus nanti dia minta cash ke saya dan tidak kena biaya admin ya teman-teman. Ya sebenarnya saling menguntungkan sih. Mereka tidak harus jauh-jauh ke ATM atau ke billing, terus mereka tidak kena biaya admin, sementara saya
butuh uang di rekening, dan saya tidak harus jauh-jauh ke bank untuk menaruh uang itu ke rekening, karena untuk transaksi pembayaran, untuk yang lain-lain gitu ya teman-teman, urusan lain-lain ya. Ya begitulah, yang penting kita bisa atur aja ya teman-teman. Yang penting kita saling menguntungkan, saling memberikan pelayanan kepada pelanggan supaya mereka nyaman, supaya mereka seneng belanja di toko kita. Dan kita harus pandai-pandai memanfaatkan sosial media ya teman-teman. Ketika ada barang baru atau ketika barang datang yang sedang dibutuhkan para pelanggan, kita bisa share di status WA atau di grup seperti grup senam, seperti grup pengajian di ibu-ibu di kampung gitu. Terus di Facebook bisa seperti kalau yang lagi booming ya di tempat saya nih, minyak kita ya teman-teman. Minyak kita itu kan datangnya jarang-jarang, dan begitu datang dan banyak banget peminatnya karena dia harganya miring ya teman-teman. Dan ketika begitu datang, jadi saya share di status WA. Jadi yang mereka yang menyimpan nomor kontak saya, mereka tahu oh ada minyak kita datang. Jadi mereka langsung chat, langsung mereka pesan suruh nyesain berapa, ntar suruh diambil apa besok diambil begitu ya teman-teman. Jadi mereka terlalu kebagian dan tidak kehabisan. Dan kita sebagai penjual, jadi si barang itu langsung habis, langsung terjadi duit, dan kita bisa belanjakan lagi gitu ya teman-teman. Nah, terus jangan pernah bosan untuk melakukan promosi, melakukan penawaran ya teman-teman terhadap pelanggan lewat sosial media. Seperti harga barang turun atau seperti ada diskonan. Kan kadang-kadang dari agen itu melakukan promo-promo ya teman-teman. Misalkan bulan ini nih kopi, misalnya pembelian sekian ada pemotongan harga sekian, jadi kita bisa jual lebih murah dan kita bisa promo di sosial media ya teman-teman. Demikian tadi ya teman-teman, salah satu manfaat sosial media ya teman-teman. Karena sosial media adalah alat yang paling efektif untuk mempromosikan dan membangun brand awards ya teman-teman, untuk toko kelontong teman-teman. Terus buat halaman bisnis yang menarik di plafon media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Gunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang ya promosi-promosi kayak tadi ya teman-teman, kayak seperti diskon atau produk baru atau produk-produk yang baru datang yang tersedia di toko teman-teman. Berinteraksi dengan pelanggan melalui komentar, pesan, dan tanggapan yang cepat dan sopan ya teman-teman. Media sosial juga dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dan rekomendasi dari pelanggan yang puas ya teman-teman. Itulah sedikit ulasan dari saya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Dan terima kasih sudah menonton video saya yang sederhana ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.